Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah menunggu di ruang Zoom ini. Izinkan saya membuka acara dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Dian Octaviana, selaku moderator, mengucapkan selamat datang dalam acara webinar NFT Non-Fungible Token yang diselenggarakan oleh Design Studio. Yang mana acara ini akan menjelaskan apa itu NFT, cara kerja NFT, dan sikap kita dalam menyikapi teknologi NFT ini. Pertama-tama, saya akan memandu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan, dimulai pukul 10 sampai dengan 12 siang nanti, dengan agenda sesi pertama, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita, diiringi dengan diskusi kecil, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab peserta dengan pemateri. Boleh melakukan raise hand atau melalui kolom komentar yang tersedia. Namun lebih disarankan untuk raise hand agar acara kita lebih interaktif. Nah, di sini udah ada nih pemateri kita, Bang Kamil Mahfuzi. Selamat pagi, Bang. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah, baik saja. Alhamdulillah, baik. Nah, Bang Kamil, saya mohon izin bacakan CV Abang terlebih dahulu ya, biar kita saling kenal nih. Baik, di sini pemateri kita adalah M. Kamil Mahfuzi, lahir di Bernun, 30 Oktober 2000. Boleh panitia dibawahkan lagi. Lahir di Bernun, 30 Oktober 2000, berstatus masih single, dan tinggal di Blangpaseh, Kota Sigli, PD Aceh. Sekarang ini Bang Kamil sedang sedang menempuh pendidikan di jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Bagi kalian yang kepo sama Bang Kamil, boleh nih ke media sosialnya Bang Kamil di Instagramnya MKML MFZ. Wah, agak susah nih Bang ya. Pokoknya huruf vokalnya itu dihilangkan aja. Lalu ada Telegramnya di @kamilmahfuzi, dribblenya Kamil, dan OpenSea-nya mkamilmahfuzi. Nah, beberapa pencapaian Bang Kamil, yaitu Bang Kamil pernah menjuarai Poster Design Competition 2016, Poster Design Competition 2017, dan juara 2 Digital Poster Design Invest 2021. Nah, itu dia beberapa informasi yang dapat kita lihat nih di CV-nya Bang Kamil. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Bang Kamil apa udah siap nih untuk menyampaikan materinya kepada para peserta pagi ini? Saya rasa siap ya. Oke, saya serahkan kepada Bang Kamil nih ya. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Mahfuzi. Saya di sini sebagai seorang desain grafis. Sekarang sedang bekerja di Design Studio sebagai desainer grafis. Dan ini adalah beberapa sosial media saya. Silahkan di-follow. Kemudian sebelum kita masuk ke dunia NFT-an, mungkin teman-teman udah pada penasaran nih gimana NFT. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Silahkan teman-teman pilih beberapa karya NFT ini yang sudah saya pilihkan. Kemudian teman pilih satu aja dan berikan alasannya di kolom chat. Nah, dari 1, 2, 3, dan 4, silahkan pilih satu menurut kalian yang kalian suka ataupun ada alasan tertentu kalian memilih karya itu. Boleh silahkan dijawab di kolom chat.
teman-teman, ini santai aja kita ya, jadi lebih interaktif gitu. Oke, udah ada yang jawab 3. Kenapa nih? Alasannya jawab 3 kenapa, Bang? Bang Yusri Pai Khatami. Oke, jadi Bang, kenapa nih aku pilih nomor 3? Sebenarnya ini kayak unik ya sebenarnya. Ini kayak melambangkan karakter gitu. Jadi kalau misalnya dia cowok atau cewek, ini kayak dia kayak tertutup misalnya gitu-gitu. Jadi kayak mencerminkan karakter orangnya gitu. Lebih unik kayak gitu. Oke, bagus ya. Alasannya cukup kuat. Jadi unik dan dia ada sosok misterius di baliknya. Kemudian ada yang jawab nih, 4, Nandana Niranjana. Boleh dijelaskan apa alasannya? Silakan di on mic juga. Halo, Nandana Niranjana. Oh iya Di Kak, kolom chat nggak boleh. yang ya karena milih nomor 4 ini ya sangat unik, baru kayak sedikit kayak abstrak gitu dia. Saya agak suka lah dengan hal-hal yang sedikit abstrak dia. Nah, Dari oke, latar berarti belakangnya. Nah, ya dari latar belakang juga dan penganut seni abstrak gitu ya, suka yang abstrak-abstrak. Oke, 3 udah, 4 udah. Terus ada yang jawab 1 nih, dari P. Muhammad Rifki. Gimana Bang? Apa alasannya jawab 1? Ya menurut saya nomor 1 tuh karena bentuknya hewan ya, karena hewan pun bisa dijadikan satu figur atau satu model gambar yang memang unik sehingga bisa dijual di NFT dan gambar monyet-monyet ini kan ada satu kayak platform deh setahu saya nih. Satu akun memang yang menciptakan beberapa gambar monyet ini. Nah, mereka menjadi ciri khas sendiri kayak gitu. Jadi makanya saya pilih sih nomor 1. Oke, bagus ya. Jadi sekarang udah pada inilah tahu kenapa pilih karya-karya ini. Jadi bukan asal pilih itu atau ikut-ikutan gitu. Jadi ada alasan sendiri kenapa pilih karya ini. Oke, baik, terima kasih banyak udah yang memberikan alasan dan jawabannya. Saya sangat mengapresiasi itu. Sebenarnya di sini saya disclaimer dulu, saya bukan seorang yang expert banget tentang NFT. Saya juga baru-baru belajar tentang NFT ini. Mungkin di antara kita ini ada yang lebih jago mungkin dan lebih paham tentang NFT. Nanti kita boleh sharing-sharing ya setelah pemaparan materi. Di sini jadi saya akan membahas apa yang saya tahu berdasarkan sumber-sumber yang menurut saya terpercaya dan kompeten. Nanti setelah saya menyampaikan kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang NFT ini. Oke, kita lanjut dengan latar belakang ya. Oke, kita sedikit menonton video ini. Ya, nama Gozali tiba-tiba trending di jagat media sosial. Bukan 100%, Bukan 100%, bukan 1000%, bukan 1000%. bukan 8000%. Mengingat Mas Gozali ini juga mengaku kaget. Al Ghazali Indonesia dibuat cengang dengan NFT Gozali Gozalu. Sosok Gozali Everyday baru-baru ini menyita perhatian. Konon Gozali sudah meraup sampai 12 miliar. Gozali, Al Ghazali, Ghazali Everyday. Nah, siapa nih yang udah kenal NFT gara-gara Gozali ini? Pasti rata-rata semua udah tahu lah ya. NFT gara-gara ada sosok yang muncul baru-baru belakangan ini di media-media, bahkan di TV ataupun dimanapun kita pergi, kita pasti dengar NFT dari berita dari Gozali ini. Nah, apa sih itu NFT? Kita sebelum belajar tentang NFT, kita sedikit flashback perkembangan teknologi yang ada saat ini. Jadi perkembangan teknologi itu sekarang makin canggih dan makin cepat. Begitu pula dengan dunia seni.
Dunia seni ini didasari oleh dasar value yang terkandung dan ada ketertarikan manusia terhadap sebuah karya sehingga karya itu berharga dan layak dibeli. Tetapi kalau di dunia nyata, karya yang asli itu agak sulit untuk dapat diakui publik dan kerap diplagiat dan bahkan dicuri haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi dia bukan siapa-siapa gitu, bukan seorang seniman yang terkenal. Maka lebih susah untuk mendapatkan haknya di bidang seni. Oleh karena itu, NFT ini muncul seperti angin segar bagi pelaku kreatif. Makanya banyak para pelaku kreatif yang mendukung NFT ini. Selanjutnya, kita akan mengulas balik sejarah NFT. Teman-teman tahu nggak sih NFT ini asalnya dari mana? Semua ini berasal dari ditemukannya blockchain yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto hingga saat ini belum tahu mukanya seperti apa sih. Dia masih merahasiakan identitasnya. Namun pada tahun 2008, dia menciptakan sebuah sistem yang bersifat desentralisasi, yaitu tidak berpusat, konsensus, kesepakatan bersama, immutable, tidak bisa dirubah, dan transparan. Artinya tidak ada yang ditutupi. Sistem ini disebut dengan blockchain dan sempat ramai juga di tahun 2017. Melalui Bitcoin-nya yang merupakan cryptocurrency pertama di dunia, hal tersebut akhirnya direalisasikan. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Nah, kawan-kawan yang mau belajar tentang NFT harusnya sudah tahu apa itu blockchain. Ada yang sudah tahu apa itu blockchain? Boleh raise hand atau silakan on mic. Ini interaktif saja ya, kita santai-santai aja sini. Belum tahu, Bang. Tapi udah pernah dengar belum? Pernah sih, cuman masih nggak tahu apa gimana intinya ya. Itulah. Ada yang terbayang nggak dengan dengar nama blockchain ini? Mungkin pernah dengar gitu. Ada yang terbayang apa itu blockchain? Oke, mungkin kita langsung aja ya. Jadi blockchain ini adalah sebuah sistem yang saya sebutkan tadi. Dia terdesentralisasi, transparan, konsensus, dan immutable. Apa sih itu semua? Nah, kita akan bahas di sini. Jadi, kita ibaratkan blockchain itu adalah sebuah sekolah. Namanya adalah sekolah blockchain. Kita anggap aja namanya sekolah blockchain ya. Nah, di sekolah blockchain ini, dia menerapkan sebuah sistem yang disepakati bersama, yaitu kita sebut saja hash chain. Ini nama yang kita misalkan. Hash chain ini sistem yang mengharuskan sebuah pertanyaan ataupun soal itu harus dikaitkan dengan soal sebelumnya. Bagaimana? Seperti ini. Misalnya, ini adalah sebuah kelas, ada guru. Ya, ini guru. Kemudian ada 5 orang murid. Nah, setiap murid diberi soal oleh gurunya. Pertanyaan simpel. 2 ditambah 3. Berapa? Ada yang bisa jawab? 2 tambah 3 berapa? Ayo. Ya, 5 benar. Jawabannya adalah 5. Nah, 5 ini menjadi dasar pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan dia menerapkan sistem hash chain. Jadi, pertanyaan selanjutnya ditanyakan lagi. 4 ditambah 7. Hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? 4 ditambah 7. Ya, ada yang jawab 11, Bang Yusrifai Hatami. Nah, ini dia bedanya blockchain dengan sistem biasa. Jika sistem biasa, dia pasti jawabannya 11, karena 7 tambah 4, 11. Tapi karena blockchain, dia ditambahkan, 11 ditambahkan dengan jawaban sebelumnya, yaitu 5. Hasilnya adalah 16.
Ya. Jadi hasilnya adalah 16. Jawaban ini disetujui oleh semua siswa. Jadi mereka jawabnya 16 juga. 16, 16, 16, 16. Dan mereka jawabannya itu transparan. Semua orang bisa melihat apa yang mereka jawab. Dia bisa melihat apa yang dijawab oleh si dia, dan seterusnya. Mereka transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi mereka tahu di mana salah dan mereka tahu yang mana benar. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ditanyakan lagi 6 ya. 6 ditambah berapa? 3. Ini asal aja. Hasilnya berapa? Coba dijawab. Ada yang bisa jawab? Enam ditambah 3. Ya, ada yang jawab 13. Ada yang jawab lagi? Ini dia akan menerapkan sistem Hash-Chain. Seperti yang saya katakan tadi, jawaban sebelumnya ini yang menjadi kaitan jawaban selanjutnya. Nah, jawaban sebelumnya adalah 16. 16 ini ditambahkan dengan jawaban selanjutnya ini. 6 tambah 3 hasilnya kan 9. 9 ditambahkan dengan 16. Hasilnya adalah 25. Nah, 25 adalah jawaban yang benar. Sehingga semua juga jawabnya 25. Mereka tahu sistemnya. Jadi sistemnya itu adalah jawaban ditambahkan dengan jawaban sebelumnya. Oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi. 5 ditambah 1. Hasilnya berapa? Yuk. Oke, udah ada yang menjawab nih. Salsabila RK. Bagus, jawabannya adalah 31. Benar. 31 karena 5 tambah 1 kan 6. 6 ditambah 25 adalah 31. Benar. Jadi murid-murid ini juga harusnya menjawab 31 ya. 31, 31, 31. Tapi ada satu orang, dia secara tidak sengaja keliru dia menjawab. Menjawab dia 30. Kita nggak tahu ya kenapa dia salah atau apa. Tapi dia tiba-tiba melihat teman-temannya yang lain kan yang jawaban saya 30, mereka 31. Wah, saya salah nih. Gimana caranya supaya saya benar? Dia bukannya memperbaiki dirinya, tapi dia berusaha untuk curang dengan mengubah jawaban sebelumnya itu sehingga jawaban dia benar. Paham kan? Jadi jawaban sebelumnya itu diubah, yang sebelumnya 25 menjadi 24. Nah, kan semakin dia ubah, maka jawabannya akan semakin beda dengan teman-temannya yang lain. Maka dari itu, dia ubah lagi yang di atasnya menjadi 15. Nah, karena dia 15 semakin beda lagi sama teman-temannya yang lain kan, sehingga dasarnya aja dia menjadi salah. Semua orang melihat ke arah dia sekarang. Semua orang melihat ke arah dia. Kenapa jawaban dia salah? Nah, dari kejadian itu, orang ini akan diperingati bagaimana tahap selanjutnya. Apakah dia bisa menerima dengan sistem Hash-Chain atau dia harus dikeluarkan dari sekolah itu. Karena dia sudah melanggar aturan. Akhirnya dia dikeluarkan karena dia tidak bisa menerima sistem Hash-Chain. Karena dia pengen betul sendiri gitu kan. Padahal sistemnya salah. Jadi di sistem blockchain ini, kita kembali lagi ke blockchain, itu sangat susah untuk diretas. Karena dasarnya itu sangat kuat. Jika dia mengubah salah satu, maka dasarnya itu bisa memperbaiki apa yang dia ubah. Jadi begitu. Istilahnya tidak bisa diretas sama sekali. Jadi aman. Itulah yang dinamakan dengan immutable.
Nah, kemudian dari semua pertanyaan-pertanyaan ini kan mereka bisa melihat semua dengan transparan. Nah, ini yang disebut dengan transparan. Karena namanya blockchain. Blockchain itu adalah balok-balok yang berhubungan. Mereka tidak mempunyai satu orang yang mengatur mereka. Jadi mereka disebut desentralisasi. Ya kan? Kemudian gini, gimana kalau misalnya ada satu orang murid baru yang datang? Dia datang, murid baru, dia menggantikan murid sebelumnya, ataupun ada murid baru yang lain gitu. Dia harus apa? Dia harus menerima sistem tersebut. Dia harus mengikuti sistem blockchain ini yang diterapkan. Nah, jadi semua sistem blockchain ini dia tidak terikat pada satu orang. Jadi mereka bisa menjawab dengan kesepakatan bersama, dan itu namanya konsensus. Konsensus. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Vina, mungkin ada pertanyaan? Berarti kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap semuanya sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas sejarah NFT ini. Sejarah NFT ini kan berasal dari yang tadi namanya blockchain yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto. Kemudian berawal dari situ, dari sistem blockchain tadi, akhirnya pada 3 Mei 2014, seorang pria bernama Kevin McCoy, dia mencetak token pertamanya, yaitu Quantum, yang tidak dapat dipertukarkan jauh sebelum pasar seni kripto atau crypto art market meledak. Jadi dia menciptakan suatu NFT yang sekarang dikenal banyak orang bernama Quantum. Apa itu Quantum? Quantum merupakan NFT pertama di dunia, dan dia berbentuk animasi yang bentuknya segi 8, diciptakan oleh seniman New York tadi, Kevin McCoy, dan menjadi karya pertama yang dikaitkan dengan sertifikat kepemilikan tipe NFT pada Mei 2014. 3 tahun sebelum istilah NFT diciptakan. Jadi istilah NFT ini sendiri diciptakan pada tahun 2017. Nah, ini adalah NFT pertama di dunia. Dia berbentuk animasi atau GIF ya. Dia video yang bergerak. Jadi segi 8 yang terdapat bentuk lingkaran ataupun beragam bentuk yang mengelilingi satu pusat. Ini dijual dengan harga yang sangat fantastis, 1,4 juta dolar atau 20 miliar rupiah pada penutupan lelang Sotheby Native Digital Accurate NFT Sale 2021 ya. Jadi dia ini terjual pada tahun 2021, baru saja di tanggal 10 Juni 2021. Nah, selanjutnya nih. Siapa nggak kenal dia? Ada yang kenal mungkin? Bapak Bang Kamil bukan? Oh, bukan, Pak. Kalau Bapak Bang Kamil udah ini berarti udah kaya nih. Dia merupakan seniman ternama ya, Mike Winkelmann. Dia menciptakan People Every Days, The First 5,000 Days. Bagaimana karyanya? Nah, inilah karyanya.
karyanya merupakan kumpulan dari 5.000 karyanya yang dibuat setiap hari dan menjadi satu kesatuan yang disusun dengan sangat rapi. Dan kalian tahu berapa harganya? Ada yang tahu berapa dijual NFT ini? Mungkin udah pernah dengar? Ya, NFT ini terjual hampir 1 triliun rupiah. Gila nggak sih? Ini angkanya aja mungkin udah banyak, sangat banyak ya. Nah, karya-karyanya ini merupakan hasil dedikasinya dan kita bisa melihat kerja keras, kreativitas, dan ketekunan di dalam hasil karyanya itu. Juga dia sedikit sarkas ya, sedikit ada jokes-jokesnya juga di dalam karya. Dan dia ya seniman 3D digital yang sangat profesional. Kemudian setelah itu muncullah NFT yang terkenal lainnya yang hype dan booming di marketplace NFT seperti Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, dan Darkways. Mereka ini menjadi rajanya NFT saat ini dan sempat beberapa kali di puncak puncak marketplace NFT dengan harga yang miliaran. Kita mungkin sulit untuk ditangkap ya. Dan di Indonesia rupanya ada yang menjadi legenda NFT ya, sehingga mempengaruhi banyak sekali orang untuk ingin mengetahui sih apa itu NFT. Nah, siapa yang nggak kenal sama dia? Yang tadi kita bahas di awal, yaitu Gozali Everyday. Dia menjual foto selfie-nya di OpenSea yang sekarang ditotalkan dengan seluruh NFT yang terjual mungkin mencapai belasan miliar ya, kurang lebih. Mungkin bisa bertambah. Dan total kekayaan dia di NFT sekitar 1,4 miliar. Ya, kita nggak ada yang tahu, tapi rupanya dia sudah mengenal NFT sejak tahun 2017. Bahkan orang belum tahu apa itu NFT. NFT pertama keluar dia sudah tahu 2017. Luar biasa sih, udah ada dedikasinya gitu. Nah, kita bahas apa itu si NFT. Kenapa orang-orang tertarik dengan NFT? Kenapa orang-orang bisa membeli NFT? Dan bagaimana sistem kerjanya ya? Oke, NFT ini berasal dari kata non-fungible. Kita bahas dulu apa sih itu non-fungible. Non-fungible, kita pahami dulu ya, apa sih fungible ini? Si fungible ini adalah benda yang bisa ditukarkan atau diperbanyak. Contohnya apa? Contohnya seperti mata uang asli ya, atau mata uang kripto juga sama. Mereka bisa diperbanyak dan bisa ditukarkan, ya kan? Kemudian baju, misalnya saya beli baju di sebuah toko, kemudian baju saya ini yang saya pakai ini rusak dan saya ingin beli yang baru kan, maka saya akan datang ke toko tersebut lagi, terus saya minta baju yang seperti ini masih ada enggak? Kalau misalnya ada, pasti dia akan tawarkan kan. Jadi itulah baju yang saya beli itu bukan cuma satu, tapi ada banyak yang memproduksinya. Begitu juga dengan sepatu dan lain-lain. Ya kan? Di pasar-pasar itu pasti semua itu fungible. Mereka diperdagangkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, non-fungible ini apa? Non-fungible artinya adalah kebalikan dari fungible. Kalau fungible bisa ditukarkan dan diperbanyak, non-fungible dia satu di dunia. Dia langka, unik, dan tidak bisa digantikan. Nah, bagaimana sih non-fungible ini dapat dibeli dengan aman gitu kan? Inilah fungsi dari si token ini. Token ini dia menerapkan sistem sertifikasi digital yang berbasis blockchain yang kita bahas tadi.
Jadi setiap orang yang mau menjual NFT-nya, dia transparan sifatnya. Dia bisa menjual di marketplace dan orang bisa melihat apa yang dia jual. Ya, transparan. Kemudian dia juga tidak desentralisasi, dia tidak perlu untuk verifikasi ke manapun. Misalnya kita kayak jualan di Shopee gitu atau jualan di Instagram. Barang yang kita jual itu pasti ada verifikasi lanjutan. Misalnya barang apa yang kita jual. Ya kan? Harus diarahkan ke sini gitu. Nah, ini tidak, kita bisa menjual apapun yang menurut kita itu orang mau membelinya. Kemudian token ini bisa menjadi sertifikat digital. Sertifikat digital. Apa sih itu sertifikat digital? Sertifikat digital ini adalah sebuah bukti kepemilikan yang bisa gimana ya? Orang tuh bisa diberikan kepada si pembelinya gitu. Nah, seperti itulah NFT. Artinya apa? NFT adalah barang atau benda yang tidak bisa dipecah dan memiliki sertifikat digital. Selanjutnya, non-fungible token. Menurut pakar gimana sih? Nah, menurut pakar, saya mengutip dua sumber. Menurut pakar keamanan cyber vaksin.com, yaitu Alphonse Tanujaya, menurut dia NFT ini merupakan sebuah aset digital yang unik dan tidak ada duanya, tidak bisa dipecah, penggunaannya hanya di dunia digital, serta dilindungi oleh rantai blok atau blockchain yang relatif aman untuk dimiliki, menurut laman investor.id. Kemudian menurut pakar ekonomi syariah Unair yang sempat muncul di media-media, yaitu Dr. Imron Mawardi, menyebutkan bahwa NFT ini boleh diperjualbelikan. Hal itu mengacu pada fatwa MUI yang memperbolehkan cryptocurrency dengan underlying asset, menurut berdasarkan situs jpnn.com. Nah, kita sudah membahas apa sih itu NFT, apa itu blockchain. Nah, sekarang bagaimana kita membeli dan menjual NFT? Di cryptocurrency, mereka mengenal dengan istilah koin ya. Di koin itu ada crypto, ada Bitcoin, ada Dogecoin, ada Ethereum, ada Tezos, dan Solana. Nah, inilah koin-koin yang saat ini menjadi jaringan untuk NFT. Ada Ethereum, ada Tezos, dan Solana. Mereka semua mempunyai jaringan NFT-nya masing-masing. Satu koin mempunyai satu marketplace hanya mempunyai satu jaringan koin. Misalkan OpenSea, jadi dia cuma bisa di Ethereum, dan Rarible juga begitu juga dengan Foundation.app, Makerspace, dan Hand atau Hykenlaunch. Ini dia terjaring dengan koinnya Tezos, dan Solana Art dia terjaring dengan koinnya Solana. Nah, setiap marketplace ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya di OpenSea. Di OpenSea ini semua orang mungkin sudah tahu OpenSea. Jadi dia bisa dikatakan blue chip-nya marketplace atau aman untuk kita menjual NFT. Maksudnya aman apa? Maksudnya kita akan terekspos, akan lebih mudah terekspos karena orang sudah banyak yang membuka OpenSea. Tapi kekurangannya dia adalah dia mahal. Untuk membeli sebuah NFT di OpenSea, rata-rata NFT-nya mahal, dan yang masih kecil-kecil NFT-nya itu agak sulit didapatkan, agak sulit dijangkau ya, karena mereka tidak terekspos. Dan untuk pengupload atau pelaku kreatif, mereka untuk mengupload sebuah NFT di OpenSea juga mahal, karena Ethereum itu gila-gilaan sekarang harganya, berjuta-juta. Jadi mereka harus membayar gas fee atau yang dikenal dengan kayak tiket masuknya gitu. Itu cukup mahal ya. Kemudian seperti Hand dan Solana Art ini masih tergolong murah karena mereka masih baru dan mereka terikat dengan Tezos dan Solana bukannya Ethereum. Mereka
banyak sekarang para pelaku kreatif yang melirik Hen dan Solana Art ini. Mereka melihat ada peluang di situ, ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya di sini tidak membahas secara teknis bagaimana menjual ataupun membeli NFT di marketplace ini, karena ini kalian bisa pelajari lebih detail. Karena kalau saya bahas mungkin tidak akan selesai hari ini. Jadi kekurangannya selanjutnya adalah di marketplace ini yang berkaitan dengan Ethereum. Seperti saya bilang tadi, gas fee-nya terlalu mahal dan sulit untuk di-expose. Kita harus membayar beberapa juta untuk karya kita dapat dilihat oleh orang banyak gitu. Namun ya, mereka mempunyai peraturan sendiri, kayak OpenSea dia bisa kita bayar sekali, untuk upload seterusnya. Sedangkan Hen atau Solana Art kita bayar 0,5 aja, 0,5 dari Tezos misalnya, TZX, itu hanya bisa upload 3 kali. Hanya 3 kali upload. Nah, itu dia. Ada aturan-aturan tersendiri yang kalian bisa baca di agreement-nya, di persyaratannya itu. Jadi lebih teliti dalam membaca persyaratan sebelum kalian tanda tangani ya. Nah, gimana sih kita bisa uangnya dari mana gitu kan? Uangnya. Nah, untuk bertransaksi di marketplace ini kita butuh yang namanya e-wallet. E-wallet crypto. E-wallet crypto itu apa? Bukan e-wallet itu bukan kayak Dana, tapi ini yang berbasis kripto. Yang terkenal sekarang yaitu MetaMask. Ada yang tahu itu MetaMask? Ya, MetaMask itu adalah dompet internet ya, e-wallet ya. Kita bisa membeli Ethereum di dalamnya. Gimana cara mengisi MetaMask? Mungkin kalian bisa lihat di internet. Caranya kita harus buka akun dulu, dan kemudian ada registrasi untuk kirim uangnya juga kita harus buka saldo di toko kripto. Ya, dan seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, udah saya lanjut nih ya. Kita nonton video ini sedikit. Oke. Okay, this picture of a monkey just sold for $3.4 million, but here's the reason that it might be worth it. The Bored Ape Yacht Club is a collection of 10,000 Bored Ape NFTs, which are digital collectibles that live on the blockchain. Every single ape is unique, and they launched in April for $190 a piece, but now they're going for $200,000 minimum. They're even owned by a bunch of celebrities like Snoop Dogg, Jimmy Fallon, Steph Curry, and of course, Logan Paul. You're probably wondering, why are people spending hundreds of thousands to millions of dollars on a JPEG that I can just screenshot? And the one-word answer is actually pretty simple: exclusivity. When you own an ape, it's your ticket into the private yacht club and grants you member-only benefits. You can join their private group chat, get access to a mutant version of your ape that's worth tens of thousands of dollars, and of course you get an invite to Ape Week, which is a week-long event that has a party on, you guessed it, a yacht. Nah, ada yang bisa menangkap nggak apa yang dia katakan tadi? Ada yang bisa jelaskan? Silahkan raise hand atau komen di kolom chat. Ayo, nggak usah takut, ini nggak ada yang salah kok. Coba ayo suarakan saja, nggak ada ya? Mungkin karena bahasa Inggris mungkin ya. Iya bang, bahasa Inggris bang, susah saya bang. Oke. Jadi kan video tadi dia bahas kenapa orang membeli NFT yang harganya tuh sampai miliar-miliaran gitu. Tak habis pikir kita kalau sebagai orang awam kan. Tapi mereka yang punya uang
uang banjir uang itu, yang uangnya nggak bisa dihitung lagi. Mereka mempunyai prinsip yang seperti saya tulis ini. Mereka adalah kolektor, mereka suka flexing, mereka suka memeable, dan mereka suka exclusivity. Apa sih itu kolektor? Kolektor adalah orang yang mempunyai tingkat seni dan keminatan terhadap seni itu yang seleranya tuh mungkin bagi kita tidak masuk di akal, tapi bagi mereka itu unik. Dan mereka suka dengan seni-seni yang unik itu, yang kita nggak tahu di mana uniknya. Contohnya di sini adalah lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini hanya sebagai contoh saja. Dia sebenarnya tidak bisa dijual ya. Tapi ya begitulah kolektor dia melihat semakin dia susah untuk dijual, semakin orang meminati itu. Kemudian flexing. Apa tuh flexing? Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu flexing ini adalah pamer, suka pamer ya orangnya. Dia pengen menunjukkan bahwa dirinya itu mampu membeli NFT yang harganya fantastis, harganya mahal gitu. Oh, saya mampu gitu membelinya. Terus memeable. Memeable ini lebih unik lagi. Foto anak kecil ini ya disebut disaster girl. Kalian tahu dia dihargai berapa satu foto ini? Hampir sekitar 4 miliar rupiah. Gila, untuk satu foto aja. Satu foto ini cuma satu di dunia, dan mereka mau membeli ini seharga 4 miliar rupiah. Untuk apa? Karena tujuannya untuk lucu-lucuan aja, untuk jokes. Dan mereka rela mengeluarkan uang untuk itu. Dan kemudian ini yang menarik, exclusivity. Apa itu exclusivity? Yaitu yang tadi yang dibahas oleh orang Inggris tadi ya. Mereka menawarkan utilitas, menawarkan gunanya apa sih kalau kita beli NFT ini? Kita bisa mendapatkan member, kita bisa masuk ke dalam private group chatnya mereka, kita bisa ikuti party-partinya mereka, dan menariknya seperti Bored Ape ya Club ya, mereka seperti namanya ya, Yah ini adalah kapal pesiar yang mungkin mereka nantinya akan masuk ke dalam kapal pesiar dan berpesta di sana. Kita nggak tahu, tapi itulah proyek yang dijual oleh NFT ini. Jadi di sini bukan cuman sekedar membeli tanpa tahu tujuan. Mereka juga memberikan proyek masa depan bagi si pembeli NFT. Makanya orang mau membeli NFT ini. Dan satu hal yang menarik juga adalah NFT ini kan dia harganya bisa melambung dalam waktu mungkin dalam waktu tertentu, dan orang suka dengan namanya trading atau investing. Ya kan, orang melihat ada sebuah karya seni nih yang menurutnya itu bagus dan saat itu harganya lagi murah. Orang banyak yang belum tahu bahwa karya seni itu berharga sebenarnya, tapi dia membelinya di harga murah dan dia tinggal menunggu waktu kapan karya seni itu dilirik oleh banyak orang dan akan harganya melambung tinggi itu. Nah, itulah konsep trading dan investing. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah kita udah masuk ke akhir pembahasan ya. Kesimpulan dari saya adalah NFT ini merupakan teknologi yang baru dan sangat menarik untuk para pelaku kreatif, di mana kita bisa mempunyai hak atas digital art kita ya. Kita punya kepemilikan yang itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri dan orang yang membeli karya kita nantinya gitu. Jadi ada manfaat di balik itu semua. Dan NFT ini menjadi suatu aset investasi ya yang bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Namun saran saya adalah tetap hati-hati dan pelajari lebih baik tentang bagaimana fundamentalnya. Sedikit tips dari saya. Ini untuk pembeli dan penjual di NFT. Pertama,
jangan pakai duit panas. Maksudnya duit panasnya apa? Duit yang kita akan perlukan nanti di kehidupan sehari-hari. Pakailah duit dingin, duit yang kita simpan itu untuk hal yang kita rasa kita ikhlas untuk menggunakannya gitu. Jangan sampai kita pakai pinjaman teman atau utang atau pinjaman online untuk beli NFT, karena ini masih baru dan tolong hati-hati dulu. Jangan terlalu beresiko untuk membeli sesuatu yang kita nggak tahu ya ke depannya bakalan naik harganya ataupun turun, ya kan. Kemudian pelajari dulu teknologinya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, kita sudah mempelajari bagaimana NFT. NFT yang sudah saya jelaskan tadi, tolong dipelajari lagi lebih dalam dan pelajari fundamentalnya juga. Jangan FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu singkatan dari fears of missing out atau takut ketinggalan. Ya, bahasa Indonesianya takut ketinggalan. Jangan kita takut ketinggalan dengan teknologi. Kita harus bersikap bijak dengan teknologi. Jangan karena teknologi kencang kita juga lari tapi kita tidak ada dasarnya sama sekali. Kita akan masuk ke jurang, sudah pasti. Dan yang paling penting adalah patuhi privasi diri kalian sendiri. Saya dengar, saya baca ya di berita-berita banyak yang menjual KTP identitasnya dan sertifikatnya masing-masing itu di NFT. Bahkan ada yang jual nasi loh, ada yang jual gorengan di NFT. Maksudnya apa gitu kan? Kalian maksudnya masyarakat Indonesia ini masih belum ada edukasi tentang NFT. Jadi kita di sini memberikan edukasi dan patuhi privasi diri kalian sendiri karena itu bisa digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Dan kemudian terakhir, jangan pernah mengupload atau mengambil karya orang lain tanpa persetujuannya. Apa yang kalian upload, usahakan itu orisinil dan milik kalian sendiri. Oke, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya buka sesi diskusi. Thank you and let's discussion. Wah, materi yang sangat menarik ya Bang. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bang Kamil. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaannya di kolom komentar atau melakukan raise hand agar acara kita lebih interaktif. Jadi Bang Kamil, dengan adanya NFT ini, karya-karya orang itu bisa lebih diapresiasi gitu ya Bang, dan tidak sekedar postingan di IG aja gitu. Namun saya pernah baca-baca juga, saya pernah cari tahu juga tentang NFT Bang sebelumnya. Jadi NFT itu seperti orang yang punya rumah dan sertifikat tanahnya gitu kan Bang. Nah, ada yang datang untuk beli rumah itu, maka sertifikatnya berubah kepemilikannya jadi ke pembelinya. Benar nggak Bang? Benar. Oke. Jadi pertanyaannya nih Bang, berarti satu NFT itu hanya bisa dijual untuk satu orang atau bisa lebih? Oke. Boleh saya jawab? Boleh. Oke. Jadi gini, NFT ini betul seperti kata Diana Octaviana, dia merupakan satu bukti kepemilikan, ataupun misalnya seperti sebuah rumah, itu kan ada sertifikat rumah atau sertifikat tanahnya. Sertifikat tanahnya ini hanya ada satu kan untuk si rumah ini, dan itu bisa dipindahkan ke orang yang membeli rumah tersebut. Ini pemilik, ini pembeli. Dia bisa bertransaksi, membeli rumah ataupun menjual rumah. Nah, sertifikatnya ini itu hanya ada satu. Begitu juga dengan NFT. NFT ini satu karya itu hanya punya satu orang saja. Nah, misalnya saya menciptakan NFT. Misal saya menciptakan sebuah karakter atau karya. Nah, saya jual nih kepada Pina. Pina membeli karya saya. Nah, karya
karya saya ini akan menjadi milik Pina setelah Pina membayar tentu saja. Namun, saya tetap menjadi pencipta pertama. Pencipta pertama. Yang itu nggak akan terlupakan. Akan tercatat di blockchain. Nah, Pina sedang memiliki karya saya saat ini. Dia bisa menjualnya lagi ke orang lain ataupun siapapun yang dia ingin jual. Dan pastinya dia mencari keuntungan dong di situ. Dia menjual dengan harga yang lebih tinggi. Pina menjual harga yang lebih tinggi kepada orang lain. Kita sebut saja si A. Dia menjual kepada si A. Nah, sekarang Pina sudah menjualnya dan yang memiliki karya yang sekarang sudah si A. Pina tidak memiliki karya itu sama sekali. Dia sekarang memiliki uang dari hasil penjualan itu. Nah, begitu sistemnya. Bisa dimengerti? Dan begitu seterusnya. Oke, berarti sistem jual beli gitu juga ya, Bang. Tapi misalnya nih pembeli itu membeli karya NFT yang berasal dari lukisan yang dijadikan NFT gitu. Ya, nah, lukisan yang dijadikan NFT terus dibeli sama orang. Nah, si pembelinya ini kan kayak tadi Abang cerita tuh bisa dijual lagi. Nah, itu tuh kena hak cipta nggak, Bang? Kita memperjualbelikan karya orang kayak gitu, itu kena hak cipta nggak? Nah, oke. Seperti saya jelaskan tadi ya, kita pencipta pertama ini memiliki sertifikat yang tercatat di blockchain sebagai pencipta dari sebuah NFT. Nah, hak ciptanya itu berasal dari kita sendiri. Kita memberikan sebuah peraturan terhadap karya kita. Misalkan seperti si Al-Ghazali itu. Dia memberikan peraturan pada fotonya bahwa fotonya itu bisa dibeli dan dijual. Bebas orang yang membeli dan menjual dengan harga yang mereka sepakati. Dan tidak ada sangkut paut dengan Ghazali dalam persetujuan harga tersebut. Jadi mereka bebas untuk menjualnya. Tapi peraturannya adalah jangan gunakan foto Ghazali itu untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin untuk kekerasan ataupun pornografi ya. Itu tidak diberikan izin oleh si pencipta pertama. Nah, disitulah hak cipta yang harus ditaati oleh si pembeli dan penjual. Nah, seperti itu, Bina. Oke. Nah, itu ada tambahan juga dari para peserta tuh, bilang nambahin dikit, NFT bisa dijual dengan edisi menjadi misal satu karya bisa dibikin 5 edisi, berarti bisa lebih ya. Lebih ya. Oke. Nah, ada satu lagi nih Bang, tapi boleh kan Bang tanya satu lagi? Boleh. Saya ini juga kepo soalnya tentang NFT. Kalau kita beli NFT itu bisa digunakan untuk apa ya Bang? Selain yang saya tahu tuh bisa digunakan untuk game. Oke. Jadi pertanyaannya NFT ini bisa digunakan untuk apa aja ya? Bentar ya. Nah, yang tadi saya pernah bahas yaitu ada exclusivity. Begini nggak sih tulisannya? Oke lah. Apa itu exclusivity? Yaitu eksklusivitas. Kita bisa mendapatkan eksklusivitas dari si pembuat NFT. Misalkan yang pembuat NFT ini bukan orang biasa-biasa aja, tapi sebuah perusahaan gitu. Seperti misalnya Facebook. Facebook menciptakan NFT dia, karakter-karakter yang dia jual, ya kan itu sebuah seni itu, sebuah art. Nah, art-art yang dia jual itu dibeli oleh orang-orang yang mampu membelinya, sudah pasti. Dan orang yang membeli NFT dia akan mendapatkan eksklusivitas seperti bisa masuk ke private group chat-nya, ya kan, private group chat, FB. FB-nya. Terus kan FB sedang mengembangkan metaverse. Kita sudah tahu bahwa FB sedang mengembangkan metaverse dan nanti
di metaverse-nya orang yang memiliki NFT akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Mereka mungkin akan mendapatkan fasilitas yang kita nggak tahu ya gimana. Tapi itulah prinsip perusahaan dalam menjual NFT. Mereka menawarkan fasilitas-fasilitas yang memanjakan pembeli NFT-nya. Dan apa sih yang didapat dari si pembeli di dunia nyata? Sudah pasti dia mendapatkan peningkatan status sosialnya. Kan misalnya kayak yang pernah main Mobile Legends juga pasti ada di sini beberapa yang main Mobile Legends kan. Yang main Mobile Legends pasti ada yang beli skin-skinnya tuh. Untuk apa sih beli skin tuh? Ya kan, kalau orang nggak main mungkin nggak tahu untuk apa dia beli skin. Tapi kalau di kalangan gaming, kalau kalangan gamersnya itu membeli skin adalah hal yang eksklusif gitu. Orang yang bisa membeli skin berarti dia orang yang cukup mampu untuk beli skin. Skin Dan legend, itu kan Bang. meningkatkan, ya. Mahal, Bang, skin legend. Semakin tinggi tingkat skinnya itu kan maka semakin tinggi status sosial di kalangan gamersnya kan, sudah pasti ya kan Bang? Betul. Nah itulah juga sama dengan NFT ini. Kalau misalnya NFT game, dia menciptakan game, NFT game, NFT games dia menciptakan game yang menjadi gerbang metaverse nantinya sudah pasti ya. Dia juga menciptakan hal yang sama seperti Facebook, dia menciptakan karakter gamenya sendiri. Karakter gamenya yang unik, dan karakter game ini bisa digunakan si pembeli NFT di gamenya nanti yang akan rilis atau yang sudah rilis. Mereka akan mendapatkan skill-skillnya, akan mendapatkan equipment-nya dan sebagainya. Itu dia. Oke, nah nih Bang Kamil ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Bang Indra Lubis. Mau tanya, bagaimana NFT menjamin si kreator hanya membuat satu file saja? Misalnya yang foto disaster girl tadi. Bagaimana kalau si fotografernya yang punya banyak filenya, kemudian dia mengandalkan atau hanya beda-beda sedikit saja tampilan hampir identik. Gimana tuh Bang? NFT menjamin kalau ini cuma satu file, nggak ada yang copy-copy, gitu. Nggak ada yang menggandakan. Nah, oke. Nah, NFT ini dia nggak ada verifikasi ya, nggak ada verifikasi seperti Facebook ataupun Instagram. Kita dalam mengupload sesuatu, mungkin kalau di Instagram kan ada seperti hal-hal yang di kekerasan itu sudah pasti dilanggar dan akan dicabut dari konten. Seperti itu juga YouTube. Nah, NFT ini dia tidak ada. Jadi si pengupload ini hanyalah pengupload pertama yang menjadi pencipta yang diakui. Makanya sangat hati-hati dalam mengupload karya di NFT karena yang dicatat adalah pengupload pertama. Bagaimana menjamin bahwa si kreator hanya membuat satu file itu saja, misalnya. Nah, karena di NFT ini kita nggak bisa upload berkas kayak berkas banyak-banyak itu. Dia cuma JPEG, satu foto saja, dan itu menjadi jadi bukti bahwa karya tersebut sudah diupload. Jika sudah diupload, maka akan menjadi milik si upload pertama. Nah, setelahnya itu nggak bisa lagi kita jual foto dengan foto yang sama, karena sudah ada foto yang sebelumnya. Dia akan, pasar itu akan menseleksinya sendiri gitu. Pasar yang akan menseleksi, bukan sistemnya. Itulah. Oke, bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa melakukan raisan atau mengajukan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, sekarang nih udah ada nih salah satu peserta kita dari tim Muhammad Rifki yang angkat tangan. Oke, kepada tim Muhammad Teguh Muhammad Rifki.
bisa menghidupkan mic-nya untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Bang Kamil. Oke, makasih kepada MC ya. Mungkin ingin bertanya sedikit nih dari Bang Kamil. Kan tadi ada juga di share beberapa marketplace NFT seperti OpenSea, terus ada yang Rarible ya, Foundation App, Hicetnung, dan Solana Art. Nah itu kalau boleh tahu kan beberapa itu kan memakai mata uang Ethereum, Tezos, Solana kan. Apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing marketplace itu? Kan kalau kita sebagai pemula nih, bagusnya masukin foto ke OpenSea atau ke beberapa marketplace yang lain gitu. Oke, itu aja mungkin Bang Kamil. Gimana kira-kira? Oke. Terima kasih Bang Tuku Muhammad Rifki ya. Jadi di sini kan ada beberapa marketplace nih NFT yang banyak orang tahu mungkin seperti OpenSea, dan ada Rarible, Foundation App, Maker's Place, Hicetnung, dan Solana Art. Nah, mereka kan memiliki jaringan blockchain-nya masing-masing seperti Ethereum, Tezos, dan Solana. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Ya, mari kita bahas. Pertama, OpenSea. OpenSea kita samakan saja karena mereka sama-sama Ethereum ya. Jadi dasarnya tuh koinnya itu Ethereum. Jadi harganya sudah pasti didasarkan pada Ethereum. Kita misalnya upload pada OpenSea ini. Kita upload di OpenSea, satu karya itu bisa kena gas fee. Bisa 0,5 Ethereum ETH. Nah, itu berapa kalau bisa dirupiahkan? Bisa berjuta-juta karena Ethereum hingga saat ini mungkin 40 juta sekarang. Jadi kita mengupload satu karya itu bisa berjuta-juta gitu untuk terupload dan terekspos di pasar ya, di pasar NFT. Tapi ada pilihan juga kalau misalnya kita upload tanpa ada gas fee. Kekurangannya adalah 0,25% dari keuntungan penjualan ataupun komisi itu akan diambil oleh si marketplace-nya, akan diambil oleh OpenSea. Dan karya kita akan tenggelam gitu, akan susah dijangkau oleh pasar, akan tenggelam oleh orang-orang yang membayar gas fee, gitu dia. Itulah kekurangannya. Kelebihannya adalah kalau kita bayar, kelebihannya adalah kita ya udah pasti akan kelihatan di pasar. Dan OpenSea ini blue chip dia, kalau di marketplace banyak orang yang lihat dan pantau, sudah terkenal gitu. Gimana yang lainnya gitu, yang Tezos dan Solana, mereka juga punya marketplace kan, dan marketplace mereka ini masih tergolong murah karena masih baru dan bayarannya tuh nggak terlalu mahal. Seperti di Hand ini bayarnya cuma 0,5 Tezos. Harga Tezos sekarang mungkin 50.000. Jadi 0,5 Tezos itu sekitar Rp25.000. Dan kenapa Hand dan Solana Art ini menjadi menarik? Karena mereka punya peluang gitu, karena mereka masih baru dan ada peluang untuk bisa lebih banyak orang yang berkunjung nantinya. Dan orang akan melihat, oh kalau di OpenSea sudah terlalu banyak itu, sudah bosan. Jadi mereka akan pindah ke Hand atau Solana Art. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti? Ya, ada yang jawab nih, gas fee di blockchain ETH itu beda-beda tergantung marketplace-nya dan bisa berubah-ubah. Gas fee bisa dicek, tinggal googling aja. Ya, benar sekali. Gas fee-nya itu di setiap marketplace ini beda-beda dan bisa berubah-ubah juga. Tinggal kita bagaimana update-nya aja. Apalagi ETH ini kan cryptocurrency. Dan Tezos dan Solana juga sama, koin cryptocurrency. Mereka juga ada pergerakan grafik kriptonya yang naik turun gitu. Nggak selalu harganya tuh sama. Jadi kita harus pantau juga.
Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Gimana Bang Rifki? Ya, saya rasa udah bagus jawabannya. Mantap, siap. Jadi kami pun juga ada PD nih mau kemana marketplace yang kami tuju. Begitu udah ada saran. Nah, ini juga ada tambahan saran lagi nih Bang. Dari serta yang sama juga nih yang interaktif sama kita, Bang KUXH. Itu sebenarnya namanya siapa ya? Saran kalau mau coba bikin di blockchain Tezos sih. Abang tuh Kualitasnya juga main di NFT kayaknya ya. Mantap sih. Bisa tuh kalau memang mau kolaborasi ya. Mungkin Bang bisa open mic kan, kita bisa diskusi kalau mau lebih interaktif. Ya Bang, Abang ini Dina macet-macet tuh suaranya. Macet-macet. Bang siapa, kita kenalan dulu dong, namanya yang sangat interaktif dari tadi. Maaf ya, mungkin jaringan saya lagi sedang terganggu. Yeah. Oh iya, ada satu informasi nih. Informasi kepada para peserta, Design Studio sedang mengadakan kelas pelatihan Corel Draw nih. Kepada para peserta yang ingin ikut, khusus peserta webinar dan khusus pada hari ini dapat potongan khusus. Bagi yang berminat, panitia telah mengirimkan panitia akan mengirimkan link grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kelas pelatihan Corel Draw. Dan kelas Corel Draw juga akan dibagikan. Suaranya putus-putus, Kak Pina. Mungkin bisa dibantu. Nah, gimana nih Bang Jaya bekerja sama? Iya. Oh, sebentar ya, itu grupnya akan kita kirimkan kalau memang berminat. Maaf, mungkin jaringan saya lagi terganggu ya di sini. Saya juga nggak dengar tuh tadi apa yang Pina bilang. Oke, mungkin ada yang pertanyaan kan, langsung tanya aja. Okay, dulu sementara. Halo? Mohon maaf kepada para peserta, saya sedang ada gangguan sinyal sedikit, ada informasi dari Design Studio. Design Studio sedang mengadakan pelatihan kelas Corel Draw nih pada para yang ikut webinar hari ini dan khusus pada hari ini. Ada mendapatkan potongan harga khusus. Bagi yang berminat, panitia akan mengirimkan link grup WhatsApp di kolom chat, dan link pendaftar juga akan dibagikan di grup WhatsApp tersebut. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanya kepada pemateri kita? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Baiklah, Ini sepertinya link absen akan kita kirimkan ya. Iya, Baiklah, sepertinya semua pertanyaan juga sudah terjawab ya. Kepada teman-teman, jangan lupa untuk melakukan absensi. Link absen akan dikirimkan panitia di kolom chat. Karena absensi itu akan, yang melakukan absensi juga tentunya akan mendapatkan sertifikat dari webinar NFT yang diselenggarakan oleh Design Studio kali ini. Oke, rasanya tidak lengkap nih jika tidak ada dokumentasi atau kenang-kenangan. Oleh karena itu, kepada teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Diharapkan kepada teman-teman untuk memberikan pose terbaiknya karena host akan melakukan script shoot. Dan karena di sini ada beberapa slide, jadi diharapkan kepada teman-teman untuk tetap periksa dari awal hingga akhir ya. Kepada panitia yang bertugas boleh dikasih aba-aba sebelumnya. Oke, boleh. Ya, kepada panitia, kepada para peserta boleh menyalakan kameranya dan sambil mengisi link absensinya ya, yang sudah dikirimkan di kolom chat. Baik, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada peserta dan kita kembalikan lagi kepada MC ya.